Kanan bawah. Oke, baik. Eh, kita akan mulai ujiannya. Ya, Saya Pak. akan share screen. Ya, di layar Ibu sekarang sudah muncul bahan ujian yang Ibu upload ya. Ya, Pak. Ibu mengajarnya di fase C. Iya, Pak. Pasir C, Berarti Pak. di kelas kelas Lima. berapa? Kelas 5. Temanya makna hari. Makna hari akhir, Ya. Pak. Iya. Oh, ini mana hari akhir? Oh iya, akhirnya di bawah. Ya. Sekarang saya ingin bertanya nih, Bu. Ini ada profil pelajar Pancasila. Iya, Nah, Pak. itu apa saja profil pelajar Pancasila yang Ibu tahu, Bu? Iya. Profil pelajar Pancasila di sini yang pertama tentang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia. Kemudian di sini pada profil pelajar Pancasila ini peserta didik diharapkan Nah, dapat yang saya tanya bukan ya. itu, Bu. Hmm. Elemen dari profil pelajar Pancasila itu apa saja? Elemen dari profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ya. Yang pertama tentang beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, kemudian Ya, eh, ya. ya Maaf, Pak, Bu ya. ya, Sekarang karena terlalu lama kita lanjut ya, terkait dengan ini. Ini ada model pembelajaran. Bu katakan menggunakan model PBL. Itu ya. itu apa itu model pembelajaran PBL itu seperti apa, Bu? PBL itu problem based learning, Pak. Ya, maksudnya seperti apa itu langkah-langkahnya, Bu? Di sini pada problem based learning ini penyelesaian masalah terhadap pembelajaran atau materi yang yang mengorientasikan peserta didik terhadap masalah atau mengorganisasikan peserta didik untuk belajar serta membimbing menyelidiki individu maupun kelompok. Kemudian mengembangkan penyajian hasil dari karya. Di dalam kegiatan pembelajaran Ibu, apakah ada menggunakan model pembelajaran PBL itu? Ini dia kegiatan inti Ibu ini. Ya, Mana dia kegiatan PBL itu? Mana dia langkah-langkahnya PBL? iya pada ini Pak, pada penyajian masalah, pada ada di sana di eh, ditayangkan video kepada anak video pembelajaran. Nah, yang Ya, saya tanya itu hmm. langkah-langkah dari PBL. Langkah-langkah PBL itu apa yang pertama? Yang pertama Caranya nanti bisa mengorientasikan bermacam-macam. peserta didik terhadap masalah. Nah, nah, Ya, itu yang harus Ibu buat di sini dulu. Ibu oh buat iya, tuh di sini. hmm. Nah, langkah pertama orientasi Di masalah. terhadap masalah. Itu Oke Pak. pertama. Nah, Ya, baru caranya mungkin guru mempresentasikan video gitu. ya. Kan? Nah, itu langkah pertama. Langkah keduanya apa? Hmm. Yang kedua, Langkah keduanya mengorganisasikan apa? peserta didik. Mengorganisasikan peserta Nah, didik untuk belajar, Pak. nah, sementara di sini apa Bu buat? Pengenalan Mengenalkan metode. metode. Nah, Ya, itu kan keliru. ya, Tidak Pak. sesuai dengan langkahnya Bu buat.
Langkah ketiga apa di situ dari PBL? Belajar berkelompok, Pak, mendiskusikan. Dalam PBL apa langkah ketiganya? Ya, membimbing peserta Nah, didik. nah itu dibuat Ya, di sini. Langkah keempat dari PBL. ya. Mengembangkan Apa lagi langkah? penyajian hasil karya, Pak. Ah, itu dia. Ya. Dan yang terakhir, Menganalisis, mengevaluasi. apakah itu langkahnya? Bukan. Langkah PBL yang terakhir. Apa langkah terakhir? Ah, jadi tolong Ibu pelajari lagi ya. Oke, Pak. Nah, pelajari lagi. Sekarang saya ingin bertanya Sama-sama. terkait dengan terkait dengan ya ini tolong suara-suara yang ada di sana diinikan Bu, ini terekam Bu. Terkait dengan ah, asesmen Bu, ada berapa macam asesmen di dalam kurikulum Merdeka itu Bu? Ada asesmen sumatif, Hmm. Terus ada asesmen formatif, Pak. yang lain? Metakognitif, Pak. Tidak. Ibu tanya dua yang tahu ya. Ya. Nah, apa bedanya yang dua itu Bu? Apa bedanya Bu? Apa bedanya Bu? Kalau yang sumatif ini lebih eh, tentang eh, apa namanya, tentang sikap atau penilaiannya pada sikap, Pak. Gitu ya Bu ya. Kalau formatif ya lama sekali Ibu memberikan jawaban. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya terkait dengan LKPD. Ada tidak Ibu buat LKPD? Ada, Pak. Hmm. Ini dia Bu ya. Apa unsur-unsur yang membangun sebuah LKPD yang idealnya itu Bu? Pada KPD itu terdapat judul, kemudian petunjuk belajar, kemudian materi, Ini materi mana materi yang Ibu sebut itu? Mana dia? di bawah, Pak. Mana ya Ibu sebut? Ya, paling bawah, Pak. Materinya di bawah. Ya, kemudian ya, Ini bahan bacaan ya di sini ada materi, Pak. relevan Materi dan pelajarannya aktual. ada. Ya, Materi itu harusnya kalau di modul ajar taruhnya di atas, Bu. Nah, di sini berarti sebelum sebelum setelah identitas ini apa harusnya dulu, Bu? petunjuk belajar, Pak. Tidak, setelah identitas itu harus ada CP, TP dan ATP. Apa CP, TP dan KKTP.
atau tujuan pembelajarannya harus ada dulu. Nah, setelah tujuan pembelajaran, baru ada materi. Iya, Pak. Nah, Sudah. setelah ada materi, dilanjutkan dengan perintah-perintah untuk mengerjakan latihan. Ada kolom-kolom untuk mereka bekerja ini kan ada di tangan peserta didik nanti ini. Iya, Pak. Diberikan ke anak ini. Jadi di mana anak tempat anak bekerja, dibuatkan tempat bekerjanya. Iya, Pak. Nah, terakhir terakhir baru ada tes seperti ini. Nah, di akhir tes itu nanti ada kunci jawaban dan diakhiri dengan ada referensi atau daftar kepustakaan. Iya, Jadi ini bukan LKPD seperti ini. iya. Ini baru hanya tes-tes saja, tidak ada LKPD-nya. Kalau anak mau menulis paragraf atau segala sesuatu tidak bisa ini. Ini belum LKPD namanya. Ya, oke. Iya, Kemarin Pak. Ibu ada bikin PTK enggak? Ada, Pak. Apa judul PTK Ibu kemarin? Meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 pada materi iman kepada hari akhir dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Ya. Eh, Kemudian untuk proyek P5 ada enggak Ibu kemarin Ada, mengikuti Pak. kegiatan proyek di Iya, sekolahnya? ada, Pak. Itu Pengolahan apa sampah. tema topiknya? Tema Pengolahan sampah? bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian Hmm. topiknya bersih lingkungan sehat tubuhku. Elemen apa yang diapakan di situ, Bu? Elemen Ya, elemennya kelimanya? tentang pengolahan sampah, Pak. Elemen P5-nya. Elemen P5-nya, Bu. Jadi ini. Apa, Bu? Tahu Ya, Pak. elemennya? Mm-mm. Berakhlak mulia serta berbineka kemandirian, kemudian bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif, Pak. Hmm. Itu dalam P5. Lalu bagaimana alur kegiatan P5 itu telah dilaksanakan? Pengenalan kepada peserta didik, kemudian kepada yang pertama sekali kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, mengenalkan proyek Ya. apa yang akan kita laksanakan, kemudian dengan teman sejawat atau antara kita sesama pendidik, kemudian baru mengenalkan kepada peserta didik apa yang akan kita uh, dalam P5 ini akan kita laksanakan pada sekolah kita, yaitu tentang pengolahan sampah untuk Ya, ujian. itu berarti baru baru ada satu kegiatan baru, Bu. Pengenalan atau orientasi. Ya, Nah, langkah keduanya apa lagi tahap kedua? memberikan respek kepada siswa untuk kesadaran menjaga lingkungan uh, agar bersih, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kemudian Nah, bukan itu maksud saya. Langkah kedua Ibu itu harusnya adalah kontekstualisasi, ya, ya, kontekstualisasi, Bu. ya. Dan tahap ketiganya Aksi, aksi nyata, ya, Pak. aksi nyata. Dan yang terakhir, Refleksi. ah, refleksi dan tindak lanjut. Nah, itu harusnya. Oke, sekarang coba Ibu
membaca Al-Quran, Bu. Ibu baca Al-Quran, surat yang ada Ibu ajarkan, atau surat pendek dengan makhraj dan dengan ilmu tajwidnya gitu ya. Yang terbaik. Coba, Bu. Ya. Quran surah At-Tin ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairum mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baik, sekarang coba Ibu simulasikan mengajar dengan modul ajar yang Ibu punya. Coba Ibu mengajar bagaimana membuka, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menutup. Silakan, Bu. Oke, baik, Pak. Mulai dari pembukaan, Pak. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, anak ibu semuanya. Apa kabar anak ibu semuanya? Oke, alhamdulillah kabar baik semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, terlebih dahulu ibu akan mengecek kerapian, kemudian kebersihan lokal kita. Jika ada masih sampah yang berserakan, tolong ambil, masukkan dalam tong sampah. Kemudian kerapian tempat duduk kita, apakah telah rapi semuanya? Oke, selanjutnya, dan semuanya kita berdoa. Ya, berdoa. Dan alhamdulillah telah selesai berdoa. Selanjutnya, sebelum mulai materi, kita terlebih dahulu cek kehadiran anak ibu semuanya. Apakah semuanya hadir? Oke, semuanya alhamdulillah telah hadir. Baik, sebelum kita masuk materi, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari materi apa anak ibu semuanya? Oke, tentang Quran Surah Ali Imran. Jadi, untuk materi pada hari ini, perhatikan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, tentang makna iman pada hari akhir. Yang kedua, jenis dan tanda-tanda hari akhir. Jadi, apakah anak ibu semuanya tahu kapan akan datangnya hari akhir? Kemudian, apakah anak ibu tahu apa itu makna hari akhir? Jadi, untuk itu pada materi ini kita akan membahas tentang makna iman kepada hari akhir. Iman pada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima, yang memiliki pengertian bahwa dalam bahasa Arab, kata hari akhir itu berasal dari yaumil akhir. oke, mungkin Itu cukup demikian, Bu. ya, Pak. Cukup, silakan Ibu stop recordingnya. Ya, Pak.